Sudah kita bahas 3 pertemuan sebelumnya, ini semua saling terkait ya di era Industri 4.0 karena semua kehidupan itu mengarah ke penggunaan komputer dan internet. Nah, komputer internet inilah yang membuat istilah baru namanya teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Dan kemudian di yang lebih dulu lagi kita membahas revolusi industri 4.0 ya atau industri 4.0 yang itu menjadi dasar terjadinya revolusi itulah komputer ini ya, komputer, dan lebih spesifik lagi itu adalah komputer bergerak, komputasi bergerak yang kita bahas pada pertemuan kedua. Jadi internet, komputer yang bergerak ya, handphone gitu ya, komputasi bergerak itu handphone dari sisi perangkat maupun aplikasinya, jaringannya gitu ya, infrastruktur yang ada di internet itu ada server, ada database, ada macam-macam itu semua. Nah, kemudian muncul istilah yang namanya cloud computing, komputasi awan. Nah, itu istilah-istilah baru yang muncul baru 10 tahun terakhir ya, yang menjadi besar gitu ya, menjadi dibutuhkan hampir semua perusahaan, bahkan sampai ke petani, ke nelayan, ya, itu juga menggunakan itu ya, menggunakan TIK. Misalkan untuk mengetahui di mana posisi ikan pada jam sekian gitu ya, pada hari tertentu atau pada tanggal tertentu, bagaimana menanam yang tepat, kemudian peternakan. Jadi semua kehidupan kita sekarang itu mengarah ke penggunaan teknologi informasi. Nah, risiko dari itu adalah keamanan. Itu kenapa saya memberikan materi khusus ini ya, keamanan informasi. Nah, jadi ada 3 hal saya bilang, kita belajar tentang sistem informasi, mudah-mudahan teman-teman nanti akan mendapatkan dari mata kuliah lain ya. Ini hanya sebagai pengantar dan contohnya ya, contoh sistem informasi. Nah, baru kita masuk ke sistem manajemen keamanan informasi, karena informasi di sini berarti di dalamnya itu ada sistemnya gitu ya. Keamanan informasi artinya ya keamanan sistem informasi, keamanan aplikasi, keamanan apa saja yang ada di perusahaan yang ada aset informasinya. Ada istilah aset informasi ya. Jadi aset informasi itu tidak hanya data ya, tapi juga infrastruktur jaringannya. Karena data ya, itu kan paling jadi perhatian nanti ya. Tapi juga jaringannya, juga komputernya gitu ya. Dan orangnya ya. Jadi orangnya pun harus dijaga keamanannya. Jadi kita ketika masuk ke perusahaan itu teman-teman itu nanti pasti menemukan yang namanya sistem informasi. Informasi itu harus diamankan. Itulah fokus kita hari ini. Namun karena saling terkait, jadi saya harus menjelaskan lebih dahulu istilah-istilah yang mendasar. Nah, tujuannya berarti teman nanti Anda semua harus bisa menjelaskan ya secara singkat itu paling tidak setelah selesai belajar ini apa sih sistem gitu ya. Lalu sistem informasi, sistem manajemen informasi, sistem informasi SDM, sistem master dan lain-lain ya. Nah, itu harus dapat Anda jelaskan atau uraikan gitu ya. Contohnya, jenisnya. Dan terakhir baru kita masuk ke sistem manajemennya ya untuk keamanan informasi. Nah, keamanan informasi saya ulang ini terkait dengan sistem informasi dan lain-lain yang berhubungan dengan TIK. Nah, supaya jelas ya keterkaitan kuliah ini review kembali mendorong terjadinya revolusi industri 4.0 itu adalah TIK. Itu harus kita tekankan di pikiran kita dan lain-lain tentu saja ya. TIK itu yang utama. Karena di TIK itu ada gambar bulat nanti yang saya tunjukkan kembali supaya kita yakin gitu ya bahwa kita nanti ketika bekerja atau menjadi pengusaha itu mau tidak mau itu akan masuk ke dunia ini gitu. Dan TIK digunakan di berbagai proses kegiatan ya. Hampir semua, tapi berbagai. Kalau di organisasi memang hampir semua. Yang hasil dari penggunaan TIK itu kan ada produk yang namanya perangkat lunak gitu ya, mulai dari sistem operasi, aplikasi dan lain-lain. Ada sistem informasi. Nah, ini kan penyebutan-penyebutan ya, istilah-istilah. Orang awam menyebutnya apps gitu ya, aplikasi. Nah, kemudian dulu yang disebut web itu sekarang ya dinamakan aplikasi web. Kira-kira seperti itu ya.
Karena ada mobile ya, ada handphone. Jadi ada apps yang awalnya itu untuk handphone, kemudian digunakan juga menyebut aplikasi web. Nah, ini semua tentu dibutuhkan organisasi gitu ya untuk mencapai tujuannya. Nah, kalimat lengkapnya biasanya begitu ya. Jadi setiap organisasi bahkan orang gitu ya dalam berbisnis itu meskipun dia sendirian dia butuh TIK gitu ya. Butuh TIK, butuh sistem informasi meskipun sederhana gitu ya untuk mengolah data yang dia miliki menjadi informasi atau mengolah data yang dia peroleh dari internet menjadi informasi yang berguna untuk bisnisnya gitu atau organisasinya. Jadi saya menggunakan kata organisasi atau bisnis karena tidak semua bisnis kan berupa organisasi gitu ya. Kadang bisnis hanya perorangan misalnya gitu. Tapi sebenarnya itu merupakan sistem juga gitu. Ya, jadi sistem informasi juga di dalamnya. Meskipun nanti ada pembahasan khusus sistem informasi untuk organisasi. Ya. Maka muncul istilah sistem informasi manajemen. Ya. Berarti kalau ada manajemen berarti kan ada organisasinya. Gitu. Tapi tidak semua sistem informasi itu untuk manajemen. Ya. Maka ada istilah sistem informasi, ada istilah sistem informasi manajemen. Nah, yang terakhir nanti salah satu risiko dari ini semua penggunaan digital atau teknologi informasi dan komunikasi ini memunculkan ancaman ya, memunculkan ancaman atau threats yang akan berpotensi ya, mengganggu jalannya organisasi. Nah, ancaman terhadap keamanan itulah yang perlu dikelola gitu ya. Jadi perlu menyiapkan sistem manajemen, cara mengelola keamanan informasi agar kalau terjadi apa-apa gitu ya, organisasi sudah siap. Gitu ya. Harapannya kan tidak terjadi serangan gitu ya, tidak terjadi hacking yang tujuannya jahat. Tapi kalau sampai terjadi, nah sistem manajemennya atau cara mengelola keamanan itu sudah siap. Jadi sudah diantisipasi istilahnya. Maka kita akan mengenal istilah risiko. Ya, risiko. Apapun yang kita lakukan itu kan mengandung risiko, termasuk uh, teknologi informasi. Ya. Jadi penerapan teknologi informasi itu menimbulkan risiko terjadinya gangguan. Nah, risiko itu harus dikelola ya. Maka ada manajemen risiko. Nah, ini ilmu tinggi, mungkin ilmu baru mungkin bagi teman-teman semua ya. Karena masih baru kuliahnya. Tapi dengan mengenal sejak awal, jadi sewaktu-waktu nanti bekerja gitu ya, entah saat magang atau setelah lulus, itu sudah punya wawasan ya, sudah punya gambaran dan mampu memahami dasarnya minimal. Maka kuliah ini diberi nama dasar-dasar ya, dasar karena ilmu yang diberikan itu semua dasar. Sebagai bekal untuk belajar lebih lanjut selama 3-4 tahun ya di perguruan tinggi. Nah, dari ini yang lingkaran yang sangat detail saya belum menjelaskan di dalamnya ya, karena ini di dalamnya kan lebih luas ya. Jadi saya masih menekankan yang di luar. Karena teman-teman ini kan sedang kuliah pengantar atau dasar komputer. Nah, komputer itu yang di luar ini sebagian besar ya. Meskipun nanti komputer digunakan juga di dalam ini untuk mengolah data, untuk menganalisis data gitu ya dan seterusnya. Nah, kita selama ini 3 pertemuan sebelumnya itu kan membahas di luar ini. Jadi di pertemuan pertama kita bahas cloud computing ya. Kemudian kita bahas yang lain-lain lah, IoT dan nah, sekarang kita fokus di sini ya di paling kanan bawah ini. Salah satunya. Jadi bukan berarti bahwa keamanan itu hanya terkait dengan autentikasi dan fraud, pendeteksian fraud ya, kan. Ini hanya salah satu. Jadi salah satu keamanan informasi itu fungsinya untuk memastikan autentikasinya itu benar ya, baik gitu ya, dijaga ya. Autentikasi itu salah satunya user dan password ya. Saya pernah kenalkan ketika belajar mobile computing. Di presentasi kedua saya jelaskan secara cepat efek dari kalau kita tidak menjaga autentikasi. Jadi autentikasi dibuat seaman mungkin, namun tetap manusia harus menjaga gitu ya. Jangan membagikan password atau PIN atau OTP ya, one time password. Nah, itu bahaya ya karena akan terganggu kita, bisa jadi hilang uang kita gitu ya. Nah, ini keterkaitan dengan sebelumnya supaya tidak loss ya, tidak hilang informasi yang
sudah kita pelajari. Nah, kita sekarang masuk ke definisi dulu ya. Nah, definisi sistem ini bisa panjang kalau dibahas karena banyak definisi. Tapi saya hanya memberi beberapa saja yang saya ambil dari buku supaya tidak terlalu melenceng gitu ya dari sisi ilmunya. Maka teman-teman nanti kalau tidak puas ya, Anda tidak puas dengan jawaban contoh ini, boleh membaca yang lain ya, karena banyak definisi. Yang intinya sebenarnya hampir sama ya intinya. Jadi sistem itu dari bahasa Latin dan Yunani itu yang arti yang paling mudah dipahami yang mana silahkan nanti dicari atau mengkombinasikan gitu ya. Karena mahasiswa itu bedanya dengan siswa itu dituntut untuk ya, kreatif ya dan inovatif. Jadi dituntut untuk mandiri ya itu. Kalau sekolah kan dipastikan ya pelajarannya ini tidak boleh yang lain gitu. Nah, ketika mahasiswa kan tidak. Mahasiswa punya kebebasan akademik untuk berpikir lebih bebas ya. Nah, bebas tapi dalam kerangka keilmuan ya, tidak bebas tanpa batas ya. Ada batasannya yaitu ilmu. Nah, contohnya ini, sistem aja antara satu pendapat dan pendapat lain itu beda-beda. Meskipun garis besarnya hampir sama. Nah, saya cenderung yang ketiga ini yang lebih jelas ya. Suatu sistem itu suatu kesatuan, ya, ini mungkin bisa Anda perhatikan, yang terdiri dari subsistem. Jadi kalau ada sistem, itu biasanya ya, umumnya sistem itu ada subsistem, meskipun sistemnya kecil gitu ya. Komponen-komponen yang tertata, teratur. Nah, teratur ya, jadi dinamakan sistematis itu kan ya, karena diatur. Terus saling berhubungan, ini yang penting ya. Jadi selain diatur, teratur ya, maka juga saling interaksi antara subsistem satu dengan yang lain, komponen satu dengan yang lain. Ya. Bahkan saling ketergantungan. Nah, jadi sistem itu tidak jalan baik kalau salah satu sistem tidak berfungsi. Ya, dan tidak dapat dipisahkan. Jadi nanti ada sistem yang sangat besar, itu dinamakan ya, ERP ya, Enterprise Resource Planning. Itu sistem juga, sistem yang besar. Karena di dalamnya ada sistem yang besar ya. Jadi sistemnya sangat besar, berarti di dalamnya subsistemnya sendiri sistem. Contohnya apa? ERP tadi ya. Jadi perusahaan besar ya, itu menerapkan Enterprise Resource Planning. Jadi perencanaan sumber daya informasi di organisasi itu secara terpadu, integratif. Ini bahasa Indonesianya kan terpadu. Misalnya perusahaan di dalamnya ada sistem informasi kepegawaian, sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi pergudaan, sistem informasi apalagi ya dan lain-lain ya. Nah, semua itu saling terkait, saling interaksi, saling membangun sebuah sistem yang besar namanya ERP. Itu contoh ya. Lalu lebih besar lagi ya. Jadi biasanya ketika bicara sistem informasi nanti definisi yang sederhana kan paling bawah nih ya teman-teman ya. Definisi yang sederhana. Jadi sistem informasi itu sistem untuk mengolah data menjadi informasi gitu ya. Dan definisi lengkapnya kan setelah jadi informasi buat apa? Nah, buat kebutuhan organisasi atau orang bisa jadi ya. Kalau sistem informasi biasanya untuk organisasi itu saja. Sistem informasi untuk organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, itu butuh informasi yang akurat ya. Yang cepat, tepat, akurat ya. Nah, untuk itu butuh sistem. Nah, yang untuk mengolah data yang masuk atau input menjadi output gitu ya. Bahasanya mirip kita belajar sistem komputer ya. Kan jurusan elektro itu salah satunya biasanya harus belajar tentang sistem komputer atau dulu disebut juga teknik komputer. Jadi sebuah komputer, laptop atau PC gitu ya, personal komputer itu sistem juga. Nah, ada inputnya keyboard, ya. Suara mikrofon ini kan input ya. Terus diolah prosesor dan keluarnya di layar atau dalam bentuk tampilan di layar. Kalau musik berarti keluarnya dalam bentuk suara lagi gitu ya. Kalau dicetak berarti printer keluarannya. Nah, berarti ada input, ada output. Nah, di dalam itu namanya proses kan gitu ya. Nah, proses itu macam-macam kalau komputer. Nanti Anda belajar sendiri pasti. Mengenal mikroprosesor, di dalam prosesor ada register gitu ya. Di dalam
prosesor itu pasti membutuhkan memori untuk menyimpan yang sementara namanya register misalnya, memori yang tidak permanen tapi besar ya di luar prosesor namanya RAM ya RAM. Terus ada memori yang disimpan untuk seterusnya ya, namanya SSD atau hard disk dan seterusnya. Oke, jadi sudah memahami istilah dasarnya dulu. Jadi bahasa sederhana yang saya gunakan paling bawah itu ya. Tapi ini bukan definisi yang lengkap karena nanti tergantung masalahnya. Nah, supaya jelas, saya masuk langsung ke contoh ya. Jadi sistem informasi itu banyak jenisnya, banyak contohnya. Yang saya sebut hanya sebagian. Karena zaman dulu itu lebih banyak yang 4 pertama ini ya, 4 atau sampai 5 bahkan ya. Nah, ini definisi ini sudah ada sejak dulu kala sebelum Industri 4.0. Jadi ketika saya kuliah tentang sistem informasi manajemen itu tahun 2000 ya, saya ingat ya. Artinya sudah 20 tahun yang lalu. Itu sudah belajar ini. Tapi waktu itu belum belajar bahwa sistem itu ternyata ada di handphone, ya, ada di kacamata, ada di IoT ya, ada di berbagai perangkat. Ya, dulu belum sampai ke sana. Jadi kita masih membahas sistem informasi itu yang ada di organisasi. Itu. Jadi ilmu dasar sistem informasi itu biasanya sistem informasi di organisasi. Contohnya ada otomatisasi perkantoran. Apa itu teman-teman? Ya, email ya penggunaan. Jadi email otomatis, fax misalkan dari aplikasi perkantoran Microsoft Office misalkan ya, itu bisa langsung kirim email secara massal. Nah, itu otomatisasi namanya. Bisa kirim fax ya zaman dulu fax ya. Bisa sekarang kan masih ada email ya, tapi fax sudah nggak ada. Karena email itu sudah digital ya. Kalau fax kan masih analog. Nah, kemudian akuntansi itu udah dari ada zaman dulu. Nah, karena ini lebih dulu ada, teman-teman, maka divisi teknik informatika atau sistem teknik teknologi informasi atau sistem informasi itu biasanya berada di sini. Jadi ini cikal bakalnya pengolahan data itu kan di bagian akuntansi atau keuangan di perusahaannya. Maka dulu ya ini yang pertama ya, dulu jadi divisi sistem informasi, divisi teknologi informasi itu ada di sini, teman-teman. Jadi belum ada divisi sendiri dulu ya. Ketika saya bekerja di perusahaan itu, pertama masuk perusahaan ya, tahun 90-an akhir atau 2000-an awal itu, belum ada. Direktur teknologi informasi dulu belum ada ya, perusahaan. Adanya itu direktur keuangan, terus di bawahnya ada bagian akuntansi, nah di bawahnya ada pengolahan data gitu ya. Jadi dulu namanya bagiannya itu pengolah data. Jadi TI itu masih kecil dulu ya, di 20 tahun yang lalu. Nah sekarang nggak begitu ya, TI ada di mana-mana. Nah karena TI ada di mana-mana atau TIK, maka ada direktur teknologi informasi, ada direktur sebutannya bahasa Inggrisnya apa, CIO ya. Jadi ada pimpinan tertingginya namanya CEO, nanti di bawahnya ada CIO, Chief Information Officer ya. Jadi orang yang paling tinggi kekuasaannya di bidang pengolahan informasi, atau dalam bahasa Indonesia ya disebut direktur teknologi atau direktur teknologi informasi. Jadi ya ini teman-teman tidak tahu mungkin karena belum lahir ya. Jadi dulu nggak ada itu seperti itu. Adanya hanya di bawah bagian yang kecil. Bahkan sekarang ada organisasi yang masih ketinggalan ya. Saya pernah jadi konsultan di sebuah lembaga pemerintah ya, kemudian itu bagian IT-nya itu, bagian komputernya ini, itu hanya di bawah bagian perlengkapan, teman-teman. Kecil banget itu. Perlengkapan tuh istilahnya eselon 3 ya kalau di pemerintah zaman dulu ya. Nah, sekarang kan dibubarkan tuh eselon-eselon itu ya, jabatan-jabatan. Nah, paling tinggi kan biasanya menteri misalnya ya. Nah, di bawahnya dirjen itu eselon 1, di bawah dirjen direktur eselon 2. Di bawah direktur ada kepala bagian eselon 3 ya. Itu udah levelnya udah 3 ya. Di bawah kepala bagian ada subbagian perlengkapan. Eselon 4 kan ya. Nah, IT, teknologi informasi di organisasi itu di bawah perlengkapan, bayangkan. Jadi IT masih dianggap kecil. Padahal sudah industri 4.0. Nah, teman-teman nanti bisa protes kalau kerja di perusahaan seperti itu ya. Oke, saya lanjut. Jadi sistem informasi disebut spesifik di organisasi itu menjadi sistem informasi manajemen. Karena digunakan untuk mengolah data menjadi informasi
yang dibutuhkan manajemen. Nah, saya tidak tulis definisi tertulis ya, karena ini kan hanya pengantar ya. Nanti teman-teman cari sendiri di internet, tidak perlu dihafal. Ya. Jadi mengolah data menjadi informasi untuk kebutuhan manajemen, pengambilan keputusan, untuk administrasi ya, sederhana pun butuh itu. Contohnya, misalkan di pemasaran ya, mengolah data pelanggan, bahkan data pesaing ya, potensi pasar, hasil riset itu diolah semua oleh sistem informasi pemasaran. Keluarannya apa? Bisa prediksi pasar, atau apa yang dibutuhkan pelanggan, kita jadi tahu itu 1 tahun ke depan gitu ya, hasilnya itu. Nah, sistem informasi SDM buat apa itu? Perekrutan. Nah, kalau mau merekrut kan butuh data calon pelamar. Nah, ini teman-teman, ini penting banget. Anda yang nanti tidak ingin jadi pengusaha maupun bahkan jadi pengusaha pun perlu tahu ini ya. Sistem informasi SDM sekarang tuh sudah menggunakan yang namanya artificial intelligence ya, inteligensi artificial. Data-data dari media sosial itu diolah ya, diolah. Kemudian menghasilkan rekomendasi ke yang mewawancarai atau yang merekrut. Jadi kalau ada calon karyawan misalnya di media sosialnya itu banyak menghujat, gitu, banyak mengeluh, sering marah. Nah itu kemungkinan besar menjadi pertimbangan untuk tidak diterima di perusahaan itu. Kecuali dia ditempatkan di bagian riset sendirian. Karena kalau dia sering marah, sering mengeluh, nanti akan mengganggu organisasi kalau dia bekerja dalam tim. Jadi dari media sosialnya itu digunakan untuk mengambil keputusan bahwa dia tidak diterima. Dan ini sudah terjadi tentunya di banyak perusahaan. Di bank misalkan ya, kalau orang mau mengajukan pinjaman ke bank, nah ini di luar SDM jadinya. Tapi terkait orang ya. Jadi si orang yang mau minjem itu dicek dulu media sosialnya. Jadi dari data media sosial, baik itu Facebook dan lain-lain itu kan ada di internet ya. Nah, kalau minta ke Facebook bahkan yang Anda sudah delete pun masih ada. kalau boleh ya Facebook. Jadi apa yang Anda ucapkan di internet itu terekam semua. Nah, itu dijadikan pengambilan keputusan perusahaan yang akan merekrut Anda, atau Anda mengajukan pinjaman disetujui atau tidak gitu. Nah, itu hubungannya sebenarnya lebih yang satu lagi ini ya, keuangan, sistem informasi keuangan. Jadi sistem informasi keuangan itu tidak sederhana ya. Beda dengan akuntansi ya. Kalau akuntansi itu kan hanya mengolah data uang masuk, menghasilkan laporan gitu ya, sederhana. Lalu sistem informasi keuangan itu bisa memprediksi kebutuhan keuangan, mencari potensi-potensi pemasukan dari apa istilahnya pemodalan ya, lebih tepatnya gitu ya. Kalau uang ini mau diinvestasikan untuk apa saja nih? Nah itu manajemen keuangan namanya, sistem informasi keuangan. Tidak sebatas pencatatan. Kalau sistem informasi akuntansi kan lebih ke pencatatan keuangan. Sistem pendukung keputusan. Nah, ini sistem informasi juga, tapi lebih ke untuk pengambilan keputusan. Decision support system ya singkatannya, DS. Sistem pakar, expert system. Nah, itu juga sistem kan. Dan sistem informasi, tapi kadang kata informasinya itu sudah tidak ditulis, tapi sebenarnya ini semua pengolah data menjadi informasi, berarti sistem informasi. Disebut sistem pakar, expert, dan lain-lain. Ya. Nah, makin banyak sekarang kan. Sekarang kan ada sistem pergudangan, sistem perjalanan, sistem monitoring, banyak. Ya. Jadi semua pengolahan data menjadi informasi disebut sistem informasi, dan luas ya penerapannya. Nah ini yang saya ceritakan tadi masa lalu ya. Di era lalu itu organisasi itu pasti butuh ini. Nah, sekarang kan butuh lebih banyak lagi ya. Minimal butuh ini. Jadi ada sistem informasi pemasaran ya, marketing information system, sistem informasi pabrik ya, manufacturing. Ini contohnya misalkan di produksi ya. Di produksi tidak harus pabrik ya. Untuk memproduksi itu ada sistem informasinya. Bahan masuk, kapan bahan bakunya masuk ya, terus kemudian diproses, simpan di gudang, terus kapan hasilnya keluar. Nah itu tidak boleh barang terlalu lama di gudang. Nah itu kan perlu pengolahan data ya. Jadi data kebutuhan barang, terus dikaitkan dengan data supplier bahan baku, kemudian data pengolahan di dalamnya. Kita punya berapa orang untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi. Nah itu harus diolah. Nah, itu berarti sistem informasi manufacturing atau produksi atau pabrik ya kalau pabrik. Sistem informasi keuangan, nah, itu jelas ya tadi saya sudah ceritakan, dan sistem informasi sumber daya manusia.
Ya, saya nggak akan memberi contoh semuanya, teman, karena waktu kita terbatas. Saya beri contoh 2 saja, ya. Ini contohnya sistem informasi SDM. Jadi salah satu subsistem. Jadi kalau kita tadi nyebut sistem adalah terdiri dari subsistem, beberapa subsistem, gitu ya. Maka sistem informasi SDM adalah subsistem fungsional dari sistem informasi organisasi. Ya. Fungsi organisasi itu ada sistem-sistemnya, gitu ya. Nah, ini fungsi SDM. Jadi sistem informasi organisasi fungsional kan tadi ada pemasaran yang tadi saya gambarkan, ya. Ada manufaktur, ada keuangan, dan ada SDM. Ya. Nah, satu lagi ada sistem informasi sumber daya informasi. Ada lagi nih, teman-teman. Jadi ini ilmu sistem informasi tentang informasi. Sistem informasi manajemen informasi, kadang disebut itu, ya. Sistem informasi teknologi informasi. Jadi sistem informasi untuk informasi itu sendiri, ya. Jadi biasanya orang IT di sini, ya, orang komputer di sini, ya. Jadi mengolah sumber daya informasi itu secara baik, mengelola, ya. Sistem informasi organisasi dapat melukis subsistem eksekutif tadi, ya. Yang paling atas tadi disebut sistem informasi eksekutif. Ini penjelasan dari diagram tadi, ya. Dengan contoh sistem informasi SDM. Digunakan untuk pengambilan keputusan. Misalnya seseorang itu harus dinaikkan jabatannya, atau bahkan seseorang harus dipecat, gitu ya, di PHK. Itu harus berdasarkan data, kan? Data yang diolah menjadi informasi untuk mengambil keputusan oleh eksekutif, misalnya. Atau tren, ya. Wah, tren pegawai kita overload, ya. Berarti harus rekrut karyawan baru. Nah, itu dari sistem nanti. Dari sistem informasi eksekutif, bos itu atau direktur SDM, ya, bisa memutuskan dengan cepat dan tepat. Kita harus nambah orang, gitu ya. Nah, tiap sistem itu mencakup salah satu ini tadi, ya. Saya belum jelaskan, tapi ini sederhana, ya, misalnya istilah-istilah yang belum perlu Anda kuasai lebih mendalam. Ini tadi yang sudah saya uraikan di pertama, ya, yaitu accounting, manajemen information system tadi, ya, pemasaran dan lain, decision support system, office automation, dan expert system. Ini singkatan-singkatan yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi tidak perlu didalami isinya apa, ya, karena kita baru pengantar. Nah, contoh kedua, pemasaran. Nah, yang teman-teman pasti ngalami nanti karena kerja dimanapun, tidak hanya di perusahaan, ya, di pemerintahan, pendidikan, itu butuh pemasaran. Nah, contoh sederhana, kalau saya bandingkan dengan sistem komputer supaya mudah, ya. Jadi ada input, ya, dan kita ingin menghasilkan output, kan, gitu, ya. Jadi saya ulang, ada input dan kita ingin menghasilkan output. Nah, dari tujuan yang saya butuh laporan penjualan dengan cepat dan tepat, ya. Saya butuh perkiraan penjualan. Maka untuk memperkirakan kebutuhan bahan di sini, ya, bahan baku, ya, misalnya. Nah, ini kan butuh sistem informasi pemasaran. Saya butuh informasi pesaing, misalnya. Butuh informasi harga. Jadi ada masukan dari divisi penjualan atau dari hasil riset, ya, bahkan dari indeks ekonomi misalkan, dari musim, ya, kalau di luar negeri kan ada musim-musim itu semua jadi data, input, masukan. Terus diolah untuk dianalisis, ya, diringkas dan lain-lain untuk menghasilkan output, ya, keluaran output berupa data penjualan, data produksi, ya, perkiraan penjualan dan lain-lain. Ini contoh menggambarkan sistem yang sederhana, ya, seperti sistem komputer. Baik, ya, pengantarnya cukup tentang sistem dan sistem informasi. Nah, saya masuk ke sistem manajemen keamanan informasi. Ini sistem yang sedikit beda dengan yang tadi kita bahas, yaitu spesifik tentang keamanan informasi. Nah, kalau kita bicara keamanan informasi, ya saya ulang, di dalamnya itu, di dalam keamanan informasi artinya ada data, gitu, sudah pasti kan, ya. Ada komputer, ada server, ada software, atau software itu mulai dari sistem operasi, database, ya, manajemen database, gitu, ya, dan server-server lain-lain, ya. Aplikasi mobile, ya, itu termasuk sistem yang ada di dalam informasi ini, yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang sudah kita bahas. Jadi kenapa tadi saya pengantar, dan itu pengantar untuk kuliah yang lain, ya, di bidang
sistem informasi atau aplikasi. Nah, ini tadi sebagai pengantar untuk memahami ini, informasi ini maksud saya. Jadi kata informasi di sini sebenarnya kompleks ya, kompleks di dalam perusahaan itu. Isinya macam-macam ya. Jadi mulai dari data sampai menghasilkan informasi itu ada proses, yang di dalam proses itu ada sistem-sistem informasi tadi ya, ada aplikasi dan lain-lain. Mudah-mudahan nyambungnya di situ tidak sulit. Nah, maka kita sekarang bicara sistem manajemennya. Nah, jadi ini sistem manajemen untuk mengelola sistem-sistem juga di sini ya, sistem-sistem. Tapi dari sisi keamanan, itu yang membedakan dengan yang lain. Jadi kita harus memahami dulu, saya ulang, ada banyak sistem, ada banyak subsistem di perusahaan, dan itu harus diamankan semuanya gitu ya. Tujuannya apa? Harus menerapkan ini, yaitu melindungi informasi dari berbagai ancaman. Itu nomor satu itu. Terus menjamin organisasi itu kan harus tetap berjalan, berlangsung, keberlangsungan bisnis. Ya, bisnis dalam arti luas ya. Ini tidak hanya bisnis dalam pengertian dagang ya. Pemerintahan juga harus menerapkan ini karena organisasi harus jalan terus, pemerintahan harus jalan terus gitu ya. Pendidikan juga demikian. Jadi supaya jalan terus, maka kalau ada gangguan sudah diantisipasi, sudah dicegah bahkan ya. Kalau akhirnya diserang, segera recovery, dikembalikan. Nah, ilmu-ilmu itu perlu dipelajari semua nanti untuk membangun sistem manajemen ini yang baik, sehingga informasi dalam arti luas ya, ada server, ada komputer, ada jaringan, ada pengolahan informasi itu menjadi aman. Maka kerugian finansial juga minimal. Karena kalau sudah diserang ya pasti ada kerugian ya, tapi kerugiannya tidak besar sehingga tetap jalan ya. Dampaknya juga minimal. Efek terhadap operasional ya, itu menjadi minimal. Nah, ujung-ujungnya kan perusahaan atau organisasi apapun ya, termasuk negara itu kan harus laba ya, harus investasinya harus aman karena tidak terganggu dan menciptakan peluang bisnis berikutnya. Nah, jadi organisasi kan harus berkembang. Nah, dengan sistemnya aman, dia bisa memikirkan pengembangan lebih jauh. Dan ini juga penting ya, di negara manapun itu ada istilah privasi ya teman-teman ya. Kerahasiaan pribadi itu harus dijaga. Data pribadi, data karyawan, data pelanggan, ya. Data masyarakat. Kalau Anda membangun sistem informasi untuk masyarakat atau aplikasi yang tujuannya untuk umum, privasi itu wajib ya dijaga. Kalau Anda melanggar ini dihukum, karena ada undang-undangnya. Ada undang-undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian pula kepatuhan terhadap aturan ya, bahwa perusahaan yang mengambil data masyarakat itu ya harus merahasiakan. Terus setelah dirahasiakan harus dijaga supaya tidak dibobol, tidak diserang hacker sehingga jebol ya. Itu sudah diantisipasi. Untuk itu banyak dokumen, banyak panduan, banyak standar. Nah, saya hanya mengenalkan salah satu standar saja yang dinamakan ISO, bahasa aslinya ya, ini dari bahasa Inggris, ISO, dari Organisasi Standarisasi Internasional, dan ini IEC itu Electrical Committee, Electrotechnical Committee di bidang elektro. Jadi organisasi di bidang standar dan di bidang elektro ini bergabung membangun suatu panduan, ya, kita sebut panduan aja ya, pedoman. Sistem manajemen disebutnya, sistem manajemen keamanan informasi. Nomornya 2701, ini kode, ya, nggak usah dihafal, tapi yang harus dipahami adalah bahwa organisasi itu kalau ingin sistem informasinya aman, gitu ya, maka dapat menggunakan pedoman ini. Lalu untuk membuktikan bahwa organisasi itu sudah benar-benar menjalankan, maka ada sertifikasinya. Ada pihak lain yang akan mengaudit sistem informasi kita atau komputerisasi atau digitalisasi di perusahaan kita, di organisasi kita itu nanti diaudit pihak ketiga, orang lain ya. Lembaga sertifikasi atau lembaga akreditasi sistem ini. Nah, jadi penjelasan lebih detailnya di poin kedua ini ya teman-teman. Ini definisi lebih lengkapnya. Jadi SMK ini, sistem manajemen keamanan informasi itu sistem, ada yang nyebut metode, ada yang nyebut cara ya, atau gabungan semuanya ya. Nah, untuk melindungi
Tujuannya ini nomor satu kan melindungi dan mengelola informasi. Jadi melindungi informasi, tapi juga mengelola informasi. Jadi mau nggak mau kan sistem informasi harus dipahami dulu gitu ya. Berdasarkan pendekatan risiko. Kenapa risiko? Ya karena kalau keamanan terganggu itu risikonya kan perusahaan bisa rugi tadi ya. Di sebelumnya sudah saya bahas, nanti saya ulang lagi. Nah, risiko kemungkinan diserang, diganggu itu harus dikelola ya, supaya risikonya rendah gitu. Nah, cara mengelolanya sistematis, maka dinamakan sistem. Jadi sistematis tadi, arti sistematis apa tadi? Arti sistem tadi sistematis kan, terstruktur, saling terkait gitu ya. Nah, tujuannya apa? Untuk menetapkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, memelihara, dan meningkatkan keamanan informasi. Ya, ini proses panjang ini harus dijalankan semuanya supaya keamanan di organisasi kita itu benar-benar terjaga baik gitu ya. Memang ancaman selalu ada, tapi sudah dipersiapkan sistemnya supaya nanti kalau keserang itu bisa menjaga diri sehingga tidak hancur, tidak rusak, tidak sampai perusahaan itu rugi gitu ya. Itu tadi tujuan tadi sebelumnya itu ya. Karena keamanannya terjaga gitu ya, teman-teman. Jadi kita punya hacker di internal untuk melawan hacker yang jahat, itulah. Jadi salah satu tenaga ahli yang dibutuhkan adalah hacker yang baik. Nah, penerapan ini, standar ini sudah menjadi SNI Bahasa Indonesia ya, 27001 dalam Bahasa Indonesia, dan saya ikut menerjemahkan waktu itu ya, SNI 27001, maka saya bisa cerita ini ya. Jadi penerapan ini di beberapa institusi pemerintah itu menggunakan istilah yang beda kadang. Ada yang menggunakan manajemen pengamanan informasi, tapi maksudnya sama ya. Sistem manajemen pengamanan informasi, sistem manajemen keamanan informasi itu maksudnya sama. Nah, ini diagram dasarnya ya. Kenapa sih kita harus menggunakan standar gitu ya? Ya supaya sama ya, cara yang dilakukan sama dan itu sudah terbukti dipakai oleh banyak perusahaan. Sudah diterapkan oleh banyak perusahaan, kemudian dijadikan standar. Dijadikan standar tadi dijadikan pedoman baku. Standar kan bahasa Indonesia lainnya baku ya. Baku artinya ya sama, semua orang bisa menggunakan dengan cara yang sama dan hasilnya diharapkan akan sama pula, ya, sama baiknya. Jadi keamanan informasi, kalau ini ilmu dasarnya ya, kalau teman-teman belum pernah belajar, itu bukan hanya soal teknologi. Nah, ini kadang-kadang kita hanya mikir di sini aja ya, bagi yang ilmunya ilmu teknologi seperti Anda dan saya gitu kan. Awalnya saya bidangnya teknologi nih, teknologi komputer ya. Tapi ketika terjun di perusahaan, kita harus memahami proses. Jadi setiap organisasi itu ada proses bisnis ya, proses yang dijalankan. Nah, prosesnya itu macam-macam kan, harus ada aturan, ya kebijakan itu peraturan, harus ada prosedur itu petunjuk langkah demi langkah gitu ya, dan lain-lain. Nah itu harus ada supaya ya standar itu bisa dijalankan, maka aturan dan prosedur itu harus disiapkan, harus dibuat. Nah untuk menjalankan ini kita butuh orang, ya. Maka orangnya pun dipersiapkan. Jadi ada pelatihan, ada awareness gitu ya, menjelaskan ke pimpinan tertinggi sampai orang lain, pelanggan, pihak luar, harus memahami bahwa organisasi kita ini menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Jadi ini gambarannya ya. Jadi ada organisasi yang harus memulai, kemudian proses-proses yang ada di organisasi itu ya harus dilengkapi dengan SOP ya. Prosedur itu kan bahasa Inggrisnya SOP ya. Sistem operating prosedur. Jadi prosedur untuk menjalankan standar ya, standar operating prosedur. SOP, standard operating prosedur. Teknologi. Nah, teknologi ya itu tadi sistem informasi salah satunya. Jadi sistem informasi yang kita bahas tadi adalah sistem informasi berbasis teknologi komputer atau berbasis TIK ya. Jadi ada software, ada komputer, ada fasilitas fisik itu misalkan jaringan ya, hardware-nya komputer itu ya, ruangan kan server itu disimpan di ruang, nah itu harus diamankan, nah, semua dikelola secara aman. Nah untuk itu kita perlu belajar standar gitu ya.
Jadi saya ulang ya. Nah, standar dari 27001 itu paling tidak intinya adalah melindungi melindungi informasi dari ancaman terhadap kerahasiaan yang ada di informasi kita. Jadi contohnya tadi rahasia pribadi ya, tanggal lahir, penyakit, itu rahasia pribadi ya. Integrity itu penjelasannya di bawah ya, integritas atau keutuhan. Jadi memastikan bahwa data yang kita miliki itu tidak berubah. Soalnya kalau diberubah kacau kan ya. Kalau contohnya bank ya, kalau data keuangan pelanggannya atau debiturnya ya, pelanggan bank itu diubah oleh seseorang, uangnya dikurangi gitu ya, dipindahkan ke orang lain. Nah, itu kan kacau ya. Ada yang dirugikan dan bank itu bisa bangkrut karena dituntut misalnya. Jadi data harus utuh, tidak dirusak, tidak diubah. Pengertian utuh itu begitu ya. Tidak diubah, tidak dirusak. Dan selalu tersedia. Bedanya dengan availability. Kalau availability itu tersedia, artinya komputernya nyala terus gitu ya. Kalau bank sampai mati sehari, kacau lah biasanya. Akan heboh ya. Bisa orang ngambil uangnya semua, kemudian pindah ke bank lain. Ini contoh sederhana ya. Demikian pula perusahaan. Kliennya akan pindah kalau sampai tidak bisa diakses berhari-hari misalnya. Nah, itu harus dipastikan nyala terus ya. Terus datanya tidak berubah dan rahasianya tidak terungkap ya, data rahasia contohnya password ya udah pasti ya. Maka ada istilah nanti enkripsi, kriptografi ya teman-teman di dunia komputer itu. Salah satu teknologi yang sangat dasar. Persandian kriptologi ya. Itu salah satu untuk menjaga kerahasiaan. Dan tiga-tiganya ya, CIA tadi sebenarnya semuanya butuh kriptografi. Nah, itu ilmu lain yang mungkin nanti akan Anda pelajari kalau belajar keamanan cyber ini lebih dalam. Nah, ini definisi-definisi ini perlu kita pahami dulu supaya ketika nanti masuk ya Anda mau jadi hacker atau menjadi apa itu sudah paham benar apa sih yang mau dilakukan gitu ya. Apa sih yang mau saya amankan gitu ya. Yang jadi yang mau kita amankan ada 3 tadi ya, CIA tadi ya. Nah, kita lanjut. Nah, kenapa harus diamankan? Karena ada ancaman. Nah, maka kita perlu memahami ancaman itu apa saja gitu ya. Jadi ancaman itu ada yang dari internal, ya, contohnya sistem manajemen kita nggak baik gitu ya. Karyawan kita tidak dididik atau karyawan yang etikanya buruk ya, yang perilakunya buruk dipertahankan, harusnya kan dikeluarkan gitu ya. Itu jadi tidak aman. Jadi banyak potensi ya, banyak penyebab. Jadi ada yang sengaja karena dia orang buruk memang ya. Kalau ada karyawan sengaja menyalahgunakan sistem yang dikelola itu berarti karyawan yang buruk kan. Mengeksploitasi kerentanan itu kelemahan ya, yang ada di sistem kita. Jadi vulnerability itu sering diartikan kerentanan, tapi ada yang menerjemahkan kelemahan, ada yang nulis lebih lengkap seperti ini, celah keamanan gitu ya. Jadi celah keamanan kan tidak ada yang sempurna ya. Jadi kita membuat software, membuat sistem, membangun komputer pasti tidak sempurna. Karena manusia itu ada kelemahan. Nah, kelemahan yang ada di sistem itu harus diketahui gitu. Karena itu menjadi celah untuk diserang dari luar maupun dari dalam. Nah, perkembangan infrastruktur, perubahan teknologi, virus, software jahat, terorisme, bencana alam ini semua harus menjadi pertimbangan ya, karena dia menjadi penyebab ya. Jadi semakin maju teknologinya, para penjahat itu ya, baik teroris atau pembuat virus, itu juga terus belajar. Jadi virus akan makin maju juga. Maka perlu antivirus yang makin maju. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kaitannya dengan virus, berarti perlu antivirus. Nah, gangguan juga ada yang bersifat non-teknologi, misalnya bencana alam. Nah, itu harus dipersiapkan ya. Kalau terjadi bencana alam, bagaimana mengamankan data? Maka perlu namanya backup ya. Kalau kita bicara bencana, kan bencana itu jarang terjadi secara besar-besaran seluruh negara ya. Jadi kalau kita punya server misalkan di UPN yang kampusnya ada di Cinere, ada di Depok ya, supaya aman kita punya server yang satunya ada di misalnya di Cibinong gitu kira-kira ya, sama-sama wilayah Jawa Barat atau di luar Jawa di Batam misalnya. Ini salah satu contoh ya. Jadi Telkom itu punya data center itu ada yang di Batam, selain di Jakarta, selain di Jawa Barat gitu ya, selain ada yang bahkan yang
di luar negeri ya, misalnya di Indonesia memang kalau untuk pemerintah dilarang data di luar negeri. Jadi di Indonesia tapi disebar di beberapa tempat. Itu salah satu contoh memastikan aman. Jadi kalau ada bencana alam di suatu tempat, tidak hilang data kita. Tidak hancur sistem kita ya. Kemudian istilah kedua yang perlu kita pahami adalah risiko. Risiko itu apa sih gitu ya. Jadi kejadian atau kondisi yang tidak diinginkan, risiko. Jadi kita memprediksi hal yang buruk, itu namanya manajemen risiko ya. Jadi apa yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pencapaian sasaran kinerja perusahaan atau organisasi. Nah, itu namanya risiko. Jadi risiko di sini maksudnya risiko negatif. Karena ada juga kan risiko positif, mungkin tidak kita bahas ya. Jadi risiko yang negatif, yang menimbulkan dampak. Nah, risiko keamanan berarti kemungkinan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar tadi ya, terhadap kelemahan yang ada. Karena kita punya apa? Kelemahan kan pasti kan. Contohnya, listrik tidak stabil itu kelemahan ya teman-teman ya. Contoh vulnerability. Contoh kelemahan itu listrik sering padam. Kalau sistem yang bagus, ketika listrik padam itu genset nyala. Dalam sekian detik ada genset, mesin pembangkit listriknya yang dimiliki perusahaan itu dinyalakan. Itu contohnya. Jadi kerentanan karena listrik sering padam diatasi dengan UPS dulu biasanya. Jadi ada baterai, ya, uninterrupted power supply, uninterrupted power supply, UPS. Jadi ada sistem yang ada baterainya, kalau listrik mati, dia langsung mengambil alih listrik untuk komputer. Jadi komputer tidak sempat mati. Tapi kan UPS itu mahal ya, baterai itu mahal. Nah, biasanya dalam sekian menit dia akan habis, maka perlu genset. Jadi sebelum genset nyala sempurna, diambil alih oleh baterai tadi ya, UPS. Singkatan dari uninterrupted power supply. Jadi penyedia power listrik yang tidak berhenti, tidak terganggu oleh padamnya listrik, kira-kira gitu ya. Nah, itu kelemahan. Jadi kelemahan tidak selalu software ya. Bisa jadi hardware, bisa jadi bahkan infrastruktur tadi. Kalau software ya, software yang kita buat ternyata ada perintah yang lemah ya. Ada bug ya, ada perintah program kita yang ternyata bisa menimbulkan ancaman. Bisa disalahgunakan orang jahat untuk kejahatan, untuk keuntungannya gitulah. Itu namanya biasanya kelemahan juga dari sisi software. Dan lain-lain ya. Nah, kita kalau membahas ini akan panjang dan mungkin perlu sesi khusus ya. Bagaimana memahami kelemahan. Tapi saya beri contoh nanti sedikit ya. Nah, jadi ini rangkumannya teman-teman ya, rangkuman dari dasar keamanan informasi tadi ya. Jadi ada C ya, ini C ya, C kan tadi saya sebut CIA ya. Ini E ya, integrity, dan ini A, availability. Jadi CIA itu kalau di Amerika kan organisasi ya. Nah, di keamanan ini jadi istilah ya. Jadi kalau kita bicara keamanan informasi atau keamanan komputer, cyber security, keamanan cyber, itu tiga ini yang paling utama ya. Ada kerahasiaan yang harus dijaga, memastikan informasi hanya bisa diakses oleh orang yang berhak gitu ya. Itu namanya pengertian kerahasiaan. Tidak semua orang bisa akses. Hanya yang punya hak. Integrity memastikan datanya tetap utuh, tidak ada yang mengubah, tidak ada yang menghapus. Availability, sistemnya bisa diakses, internetnya selalu nyala. Nah ini jika kita sampai ada yang apa istilahnya terlupakan ya, terabaikan, ya bahaya. Jadi ini tidak boleh diabaikan tiga-tiganya. Nah itu diantisipasi dengan manajemen risiko. Karena ada risiko, kenapa harus ini ya? Nah risiko, ada ancaman, ada kelemahan. Jadi ancaman terjadi karena memanfaatkan kelemahan salah satunya ya. Jadi ini saling terkait ya, saling terkait. Jadi ada ancaman, salah satunya dia memanfaatkan kelemahan yang ada di komputer kita atau di sistem informasi kita. Nah, jadi ini menjadi satu kerangka ya, framework keamanan informasi. Oke, itu hanya rangkuman. Nah, sekarang contoh-contoh supaya adik-adik ya, Anda semua punya gambaran ya, bahwa nanti akhirnya bekerja di bidang komputer, salah satu yang harus dipelajari ini keamanannya. Gitu. Siapa tahu Anda jadi
pegawai atau bahkan punya sistem sendiri ya. Pastikan itu keamanannya jaga. Dan orang yang ahli di bidang keamanan ini masih belum banyak ya di Indonesia. Maka ini saya sampaikan karena ini perlu banyak orang yang menguasai ini. Minimal dari ilmu dasarnya dulu ya, sistem manajemennya dulu. Nanti baru Anda belajar tentang hackingnya, bagaimana mengamankannya gitu ya. Nah, belajar cara mengamankan harus belajar cara hacker yang jahat bekerja juga kan. Jadi cara membobol itu gimana sih? Nah, kita menjaga supaya komputer kita tidak dibobol, tidak dijebol ya, tidak diserang. Nah, jadi penyerang itu bisa ancaman yang menyerang, kemungkinan menyerang ya, itu bisa dari luar, maka disebut external hacker. Nah, hacker jahat yang niatnya macam-macam. Ada yang niatnya sederhana loh teman-teman, ada hanya kesombongan, pamer ya, ego. Ada yang hanya main-main, ya, motivasinya itu macam-macam. Ada yang karena ada tantangan gitu ya. Tapi hati-hati, ini yang saya sebutkan yang ringan-ringan ya. Ada yang karena persaingan. Jadi dia disewa orang, hacker, untuk menyerang musuhnya atau pesaingnya. Ini di perusahaan biasanya begitu. Pernah terjadi seperti itu yang pernah saya ceritakan pekan lalu. Antar negara pun terjadi ya. Meskipun itu isu dan ada yang bilang itu ada kebenarannya, yaitu Amerika menyerang sistem IT-nya Iran untuk menyerang sistem nuklirnya gitu ya. Meskipun tidak berhasil sampai berhenti total ya. Nah, ancamannya apa? Ya, dia menggunakan sistem hacking ya. Sistem social engineering yang pernah saya presentasikan sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi jangan dilupakan bahwa keamanan tidak hanya teknologi, tapi juga orangnya. Jadi kita harus memberitahu bahwa kalau ada orang meminta password, meminta kode, itu jangan diberikan. Meskipun dia menggunakan kata-kata yang manis. Nah, kata-kata manis, rayuan itu kan bagian dari social engineering. Jadi mengatasi, merekayasa seseorang di sisi ilmu sosial ya, ilmu hubungan, budaya gitu ya, ilmu komunikasi, sehingga dia menyerahkan passwordnya ya gitu. Itu social engineering dan lain-lain ya. Kemudian internal hacker itu kan karyawan sendiri atau orang yang ada di bahan. Bisa jadi karena dikejar deadline. Nah, ini contoh sederhana ya. Ini harus selesai nih. Akhirnya software yang dibuat asal-asalan. Ya. Nah, kalau softwarenya nggak sempurna, jadi ada backdoors. Nah, ini istilah-istilah asing ini perlu saya jelaskan sekilas saja ya. Backdoors itu ada software yang membuat pintu belakang atau jendela belakang. Jadi artinya kalau orang tahu bahwa itu ada kelemahan, dia bisa masuk, bukan sebagai orang biasa. Jadi ada pintu yang software pintunya berupa kode ya, kode yang membuat penjahat bisa masuk. Atau masalah keuangan, berarti dia menipu, ya, ngambil data keuangan, mengelabui apa tadi contohnya kalau dengan social engineering kan ya, menipu untuk mengambil uangnya. Tapi kalau di internal ya memindahkan data misalnya, pegawai bank kan pernah kejadian ya di bank tertentu itu memindahkan uang nasabah ke dirinya gitu ya. Itu namanya penipuan, kejahatan keuangan. Atau karena kecewa ya teman-teman kalau punya karyawan nanti ya jangan sampai terjadi ini. Jadi karena kecewa kemudian ya salah-salah tadi ya. Terus dia melakukan bahkan bisa jadi dia melakukan kejahatan untuk kepentingan dirinya. Baik, teroris ya, mungkin tidak perlu dibahas ya kalau ini sudah sangat jelas biasanya hubungannya dengan politik yang kesalahan pemahaman ya. Teroris itu artinya sangat luas ya karena agama ya biasanya lebih ke politik. Kemudian karyawan yang kurang terlatih. Nah, ini kesalahan kita dari sisi manajemen ya, kurang melatih karyawan sehingga membuat kesalahan tidak sengaja. Misalkan data yang di-entry salah, kurang teliti ya. Karena tidak ada yang validasi. Jadi harus ada yang entry, ada yang ngecek gitu misalnya. Akses tidak sah. Jadi selain kesalahan entry, efek dari itu kan misalkan salah setting ya. Kalau settingnya salah, jadi orang yang sebenarnya tidak berhak nge-access jadi bisa akses gitu ya. Kan kerahasiaannya terbuka jadinya. Nah, itu contoh ancaman dan penyebabnya ya. Dan sumbernya. Ini sumbernya dari mana gitu. Bisa dari eksternal, bisa dari internal. Di luar tadi ya, bencana alam tadi sudah saya ceritakan. Nah, ini yang merangkum kembali ya. Jadi kalau kita tidak perhatian tentang keamanan informasi, maka dampaknya itu
Seperti ini, yang tadi sudah saya ceritakan di depan ini, tapi saya ulang lebih detail. Misalkan kehilangan reputasi, nama baik kita jadi hilang, nama baik perusahaan kita jadi hilang. Oh, perusahaan itu pernah jebol, pesaing jadi senang ya, pelanggannya pindah. Misalkan antara marketplace kan biasa kejadian gitu ya, salah satu marketplace jebol keamanannya, pelanggannya pindah ke marketplace yang lain. Akhirnya dia kesulitan mendapatkan pelanggan. Kalau uang dicuri jelas ya, ini kan kerugian karena uangnya dicuri ya, uang perusahaannya dicuri ya. Kekayaan intelektual, bisa merek, hak cipta software, rahasia dagangnya kebuka ya. Pelanggaran yang mengarah ke tindakan hukum. Jadi disalahgunakan sehingga kita dituntut hukum padahal kita nggak salah ya. Tapi karena kita tidak menjaga keamanan sistem, orang masuk ke sistem kita, dia nyerang ke tempat lain, yang dihukum kita. Jadi ada orang yang dihukum yang sebenarnya tidak salah, tapi karena tidak paham ya, karena tidak menguasai bidangnya. Jadi salah tidak sengaja, tapi ini harusnya bisa diantisipasi dengan pendidikan, pelatihan gitu ya. Hilangnya kepercayaan pelanggan, jelas ya. Dan ini mirip yang nomor atas itu ya. Jadi pelanggan tidak percaya maka dia pindah. Biaya membengkak ya, karena terjadi gangguan kan, jadi harus mengeluarkan biaya untuk mengembalikan sistem menjadi aman kembali, itu kan butuh biaya ya. Itu butuh waktu, butuh tenaga, dan lain-lain, ya, bersifat materi maupun tidak materi. Jadi sangat banyak efeknya kalau kita tidak menjaga keamanan. Lalu sebagai bagian akhir ini ya, sebelum diskusi nanti, apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau Anda nanti bekerja di perusahaan, supaya aman ya, sistem IT-nya atau TIK-nya atau komputerisasinya gitu. Maka salah satunya adalah menerapkan SNI ini. Ya. Karena ada standar yang lain ya. Jadi tidak harus ini, cuma di Indonesia itu sebagian besar menggunakan ini. Standar nasional Indonesia yang disusun berdasarkan standar internasional ISO dan IC ya. International Electrotechnical Committee. Nah, yaitu kita harus memberikan pemahaman kepada semua pihak yang harus dilakukan ya kalau kita menerapkan. Stakeholder perusahaan biasanya, mulai dari pemegang saham, komisaris, direksi, sampai karyawan semuanya. Harus sadar, awareness ya, aware, bahwa keamanan informasi itu penting. Nah, setelah sadar, mulailah kita susun, ya, menjalankan tata kelola keamanan informasi atau pengelolaan keamanan informasi sesuai dengan ISO ini, misalnya. Secara efektif, efisien, konsisten. Ya. Pendekatannya risiko tadi. Jadi kita sudah list dulu apa saja risiko yang mungkin mengenai ya, yang terjadi di organisasi kita, risiko-risiko terhadap keamanan. Oh ternyata itu tadi contohnya, ruang server kita listriknya sering mati. Ya. Oh ternyata masih ada password yang tidak di-encrypt misalnya gitu ya. Ternyata masih ada yang user bisa mengakses, bisa berubah jadi admin gitu ya, kan bahaya ya. User biasa jadi administrator. Ya. Nah, itu perlu dicek dulu. Nah, makanya ada istilah asesmen risiko. Menilai risiko yang mungkin terjadi berdasarkan keadaan sekarang. Nah, lalu hasil dari asesmen risiko ya audit misalnya lebih dalam ya. Jadi harus ada audit internal secara menyeluruh. Self-assessment. Jadi kita audit sistem keamanan kita, baru kemudian diperbaiki. Perbaikinya dengan melengkapi dokumennya, ya panduannya, log catat. Log itu catatan sering diterjemahkan ya. Jadi peristiwa yang terjadi di komputer kita itu kan ada rekamannya. Nah, itu dicatat, dipindahkan ke dokumen. Terus cara mengatasinya bagaimana? Nah, itu prosedurnya harus dibuat. Ya. Jadi dokumen itu bisa mulai dari tadi peraturan, kebijakan ya, peraturan atau kebijakan, terus prosedur-prosedur sampai ke petunjuk teknis, langkah-langkahnya. Nah, itu disiapkan semuanya. Dengan itu disiapkan, kemudian dijalankan dan sering dicek tadi ya, diaudit, maka ya insya Allah ya ini akan menjadi jauh lebih aman. Tujuannya ke sana. Nah, lebih detailnya nih teman-teman ya, saya tidak akan jelaskan satu persatu. Jadi di ISO itu ada 11 klausul, 8 klausul ya. Jadi ada klausul yang untuk perencanaan. Jadi sebenarnya saya jelaskan dulu ya, ada 4 sampai 10 ya.
Jadi ada 4 sampai 10 klausul atau pasal. Jadi pasal 1, 2, 3 itu hanya penjelasan umum, hanya definisi gitu ya, pengantar. Nah, mulai pasal 4 atau klausul 4 itu berisi ini, perencanaan organisasi. Jadi konteks organisasi itu artinya organisasi harus dipersiapkan. Jadi organisasi punya aturan ya, dibuat dari sini ya, di perencanaan. Kepemimpinan dari tadi komisaris direksi semua tahu dan kemudian membuat kebijakan, membuat aturan. Ya, masing-masing punya peran. Dijelaskan ya perannya apa, direksi apa, manajer apa gitu ya, staf ABC itu punya peran masing-masing. Nah, setelah itu dari perencanaan lebih lanjut adalah membuat sasaran, tujuan ya. Kita mau mencapai dalam 1 tahun ini apa saja yang harus disiapkan atau dibuat dan diamankan gitu ya. Karena hubungannya keamanan informasi kan. Dan keempat adalah apa yang harus disiapkan untuk mendukung manajemen keamanan informasi. Sumber daya IT-nya, sumber daya itu tidak hanya orang ya, sumber daya IT dan orangnya. Keahlian masing-masing orang, jadi ada pelatihan-pelatihan, ya, kepedulian, ya, ada seminar, gitu ya, dan lain-lain. Ya. Dan semua dokumen itu terdokumentasi. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu ada masalah, tinggal cek dokumennya. Oh iya, ini dulu pernah terjadi, cara ngatasinya begini, ya sudah ada kan. Nah, dalam manajemen teman-teman ya, karena kita bicara manajemen tadi ya, sistem manajemen ya, itu yang langkah pertama itu kan plan, ada perencanaan. Nah, langkah kedua disebut do ya. Rencana tadi dilaksanakan sekarang. Rencana yang sudah kita buat, mulai termasuk pelatihan tadi, sekarang mulai dioperasionalkan, dijalankan. Operasional, jadi mulai dikendalikan, mulai diamankan ya. Misalkan dipasang firewall. Ada yang sudah tahu belum firewall ya? Dalam jaringan komputer di perusahaan itu kan kalau terhubung ke internet ya, kemungkinan diserang dari internet kan besar tadi ya. Maka harus ada software yang fungsinya sebagai dinding api firewall. Nah, itu mulai di setup gitu ya. Dan seterusnya ya. Risiko keamanan dinilai tadi ya, risiko-risiko apa aja yang terjadi dan kalau terjadi bagaimana cara menanganinya itu sudah mulai dijalankan semuanya. Itu namanya operasional. Nah, setelah semua disiapkan, dijalankan, maka harus dievaluasi ya, dicek. Jadi cek itu semua. Cek itu semacam audit juga ya, audit secara internal maupun audit dari luar. Jadi kalau dulu itu adalah melaksanakannya, kalau cek adalah mengevaluasinya ya, atau mengaudit. Jadi dievaluasi sistem yang sudah di-setup tadi sudah jalan benar gitu ya. Apakah benar setiap user sudah punya akses tertentu saja, tidak bisa jadi root, tidak jadi admin gitu ya. Diaudit semuanya. Apakah kalau ada gangguan sudah dicatat dan dilaporkan, kemudian ada tindak lanjutnya. Nah, hasil dari audit ini ada proses yang namanya evaluasi oleh manajemen, tinjauan manajemen. Jadi manajemen meninjau ulang, menelaah atau mereview, istilahnya bahasa Inggrisnya review, sistem kita harus diubah, diperbaiki. Nah, perbaikannya berupa peningkatan. Maka langkah terakhir, tapi nanti mengulang ya, itu adalah actuating atau act itu menindaklanjuti dari hasil audit tadi, temuan ya teman-teman. Oh, server kita masih lemah. Oh, jaringan kita masih ada lubangnya, backdoor. Ya. Firewall-nya belum di-setup, misalnya. Nah, itu diperbaiki semua, kemudian ikuti dengan aturan yang berlaku, kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Undang-undang, ya peraturan pemerintah itu diikuti, termasuk perjanjian kerjasama ya dengan pihak ketiga. Kalau kita punya partner, misalkan kita perusahaan kerjasama dengan bank. Nah, aturan dari bank kan harus kita jalankan. Nah, itu harus dicek terkait keamanan ya. Dan terus diperbaiki. Nah, ini nanti akan benar-benar aman, maka kita disebut sudah sesuai standar ya. Kesesuaian itu maksudnya sesuai standar termasuk kesesuaian dengan aturan. Nah, cara menjalankannya itu sudah ada pedomannya di dokumen ini ya, di dokumen SNI 2701. Jadi ada 14 bidang yang terdiri dari 114 kontrol, pengendalian keamanan. Nah, ini tidak saya jelaskan ya, karena ini sangat teknis.
Nanti bisa Anda pelajari sendiri, ada di internet atau dokumennya bisa diakses. Nah, kalau mau menerapkan ya, ini harus dicek dulu satu persatu. Dari 114 pengecekan ini, kontrol atau pengendalian ini, mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak. Jadi tidak harus semua itu diterapkan di organisasi kita. Sebagai contoh ya, di sini kan ada hubungan dengan pemasok A15 ya. Kalau organisasi kita itu organisasi kecil, tidak ada hubungan dengan pihak pemasok, berarti ini tidak diterapkan, ini disilang gitu ya. Tidak kita terapkan. Jadi tidak harus semua diterapkan. Kalau memang tidak ada hubungan dengan pemasok ya. Demikian pula kalau kita tidak mengembangkan software sendiri ya, berarti bagian pengembangan tidak ada. Tapi perawatan mungkin ada ya. Ini kan ada akuisisi itu pembelian software misalkan ya, pembelian software misalnya ada. Tapi pengembangan kita tidak ya, selalu beli atau pengembangannya outsource ya, berarti ditulis di sana. Maka perawatan ada ya sebenarnya. Kalau ini sudah pasti ada ya, kebijakan, organisasi, sumber daya manusia, ini sudah pasti ada ya. Keamanan sumber daya, ini sebenarnya sumber daya tidak hanya manusia ya. Sumber daya dalam arti luas, salah satunya adalah sumber daya manusia. Oke, dan di angka terakhir tadi kesesuaian ya, ketaatan dengan peraturan dan lain-lain. Ini tindak lanjut atau operasional dari pasal-pasal tadi ya, teman-teman. Dari pasal 4 sampai 10 tadi, cara menjalankannya ada di lampiran ya, di dokumen ini, lampiran namanya. Nah, di lampirannya itu ada 14 bidang yang perlu diperhatikan, dipilih mana yang harus dikontrol, dikendalikan keamanannya gitu ya. Nah, kalau didetailkan dari 14 menjadi 114 kontrol. Oke, sebelum kita diskusi masih ada waktu sedikit ya. Nah, ini evaluasi sekilas jika Anda sudah menangkap ya, meskipun tidak hafal, mestinya bisa menjawab ini ya.